السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ومنك المنة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين، بالخصوص ضيفنا الكريم حبيبنا الذي جاء من مكان مبارك من يمننا، الحبيب محمد بن حسين بن علي السيد بن الشيخ أبو بكر بن سالم، حفظه الله ورعاه، وبلغ كل ما أمله ورجاه في خير ولطف وعافية. وعلى الحبيب شوقي بن عبد الله الكاب، حفظه الله ورعاه، وبلغ كل ما أمله ورجاه في خير ولطف وعافية. وعلى الحبيب علي بن عبد الله بن حامد، حفظه الله ورعاه، ولا كل ما أمله ورجاه، كل ما أملنا جميعا إن شاء الله بلغ الله جميع منانا في خير لطف وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada majelis yang mulia ini kita berkumpul bersama dua acara yang kita lakukan atau dua bacaan yang kita laksanakan pada setiap majelis ini, yaitu qiraah Dalailul Khairat wa qiraatul Burdah, membaca sholawat yang disusun oleh Imam Muhammad Al-Jazuli, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah. Ini kitab Dalailul Khairat, kitab yang luar biasa untuk mengikat hubungan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab salawat kepada Nabi kita Muhammad. Juga Al-Burdah, nanti kalau kita lihat di situ juga menghubungkan kita dengan Nabi kita Muhammad. Banyak sekali tercatat dalam Burdah tentang gambaran cinta yang diwujudkan oleh Imam Al-Busiri. Di samping itu juga beliau bawakan keutamaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah singkat yang beliau tulis tentang mukjizat dan berbagai macam syama'il, hebatan dan keutamaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau Dalailul Khairat beliau mengajak kita untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pembacaan sholawat kepada Nabi adalah perintah Allah. Perintah Allah yang memerintahkan agar kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Bukan sekadar perintah, tapi Allah pun melakukannya. Malaikat pun melakukan hal tersebut. Ketika seseorang manusia kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita menggabungkan diri kita dengan kelompok yang sangat mulia. Allah yang melakukan, malaikat yang melakukan. Kira-kira apa kedudukan kita? Sebesar apa posisi kita? Tiba-tiba kita bisa bergabung dengan apa yang dilakukan Allah, bahkan para malaikatnya. Tidak ada seseorang solehin mendapatkan kedudukan setinggi apa kalau tidak melalui perantara baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seorang mencapai puncak kehebatan di sisi Allah, perantaranya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada siapapun, lihat
Orang yang begitu besarnya, begitu hebatnya, karena mereka semua adalah bagian dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wa kulluhum min Rasulillah multamisun. Semuanya ngambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Kalau kita lihat di sana ada siapa yang kita kagumi, imam yang besar, yang sangat hebat. Orang menyebut Al-Imam Syafi'i hebat dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan kedudukannya. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Fulan, Syekh Abdul Qadir Jilani, para salafun al-faqih, al-muqaddam, semua mereka orang-orang yang hebat. Mereka yang punya kedudukan yang tinggi, semuanya ngambil dari Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak yang mereka ambil? Sebagaimana digambarkan oleh Imam Busiri, gharfan minal bahri atau rashfan minad diyami. Satu gayung dari lautan. Sebegitu hebat Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani digambarkan oleh Imam Al-Busiri, cuma ngambil satu gayung dari lautan yang begitu besar. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani digambarkan ngambil satu gayung dari lautan yang besar. Lautan yang besar itu siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa lagi? Al-Imam Syafi'i ngambil satu gayung. Semua faqihul muqaddam, fulan dan fulan dan fulan, digambarkan oleh beliau bagaikan ngambil satu gayung. Kenapa? Menggambarkan betapa besarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bagaikan samudra yang mengambil dari beliau sehebat apapun, itu barulah mengambil seperti hanya satu gayung. Coba kalau mereka seperti itu digambarkan dengan satu gayung, kira-kira kita apa yang kita ambil? Sebesar apa yang kita ambil? Berapa banyak yang kita ambil? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah kita. Kita sangat perlu untuk menghubungkan diri kita dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cara yang paling mudah, inilah melalui solawat kepada beliau. Menggabungkan diri kita dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan awliya salihin. Melalui solawat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang solawat, kalau kita kembali lagi dulu kepada Dalailul Khairat, diriwayatkan Al-Imam Al-Jazuli. Kenapa beliau mengarang kitab Dalailul Khairat? Diriwayatkan pernah beliau berjalan di satu tempat. Sampailah tempat tersebut, beliau ingin mendapati sebuah sumur. Lalu beliau ingin mengambil dari air sumur tersebut. Ketika melihat sumur itu didapati sangat dalam airnya. Di seputar sumur tidak ada gayung, tidak ada ember, sehingga membuat dia bingung, ini bagaimana? Beliau agak marah kepada masyarakat di kampung itu. Tempat ini seharusnya dijadikan atau diberikan kemudahan untuk orang-orang yang melintas. Persiapkanlah ember, persiapkanlah gayung, persiapkanlah sesuatu. Lagi dalam keadaan terbawa juga emosi, marah. Beliau di samping itu juga lagi berpikir, ini bagaimana? Tiba-tiba datanglah seseorang anak wanita. Seorang wanita, anak wanita kecil datang menghampiri beliau. Lalu anak wanita ini bertanya, wahai Tuan yang mulia, apa yang menjadi masalah untuk Tuan? Dia menyatakan, bagaimana orang kampung ini? Bagaimana orang kampung ini? Air yang begitu dalam, tapi di sini tidak didapati timba, gayung, oleh sesuatu, oleh ember. Anak itu menyatakan, wahai Syekh, ketahuilah masyarakat di sini, kalau mereka memerlukan air, mereka berhenti di depan sumur ini, lalu mereka membaca solawat pada Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka membaca solawat pada Nabi Muhammad, maka air itu akan naik sehingga permukaan. Lalu mereka memanfaatkan air tersebut. Membaca solawat dengan satu keistimewaan menjadi karamah yang luar biasa untuk mereka yang benar-benar memanfaatkan solawat. Sehingga Imamul Jazuli ketika itu kaget. Anak itu menunjukkan langsung kepada Imamul Jazuli. Tunjukkanlah, beliau berhenti membacakan salawat pada Nabi SAW. Maka naiklah air tersebut hingga ke permukaan. Diperintahkan, dipersilakan, pakailah air ini. Dipakai oleh Imamul Jazuli. Dimanfaatkan, dipakai wudhu dan apa yang beliau perlukan dari situ. Mulai saat itu Imam Al-Jazuli menanamkan dalam hatinya, beliau nyatakan, aku ingin membuat susunan kitab tentang solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah akhirnya beliau menulis solawat kepada Nabi kita Muhammad. Diriwayatkan itulah
sebab beliau menulis Dalailul Khairat. Ini di antara sebab-sebab yang diriwayatkan. Alhamdulillah, suatu hal yang dipermudah untuk kita agar banyak bersolawat. Kalau seandainya kita juga mengambil, kita membaca, tidak dipersulit membaca, daripada kita menghitung mungkin repot. Satu kali, 100 kali, 1000 kali. Ini satu jalan yang diberikan oleh Imam Al-Jazuli untuk agar kita mudah membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau atur mulai dari hari Senin dengan niatnya dan seterusnya. Lalu kembali kepada dengan membaca doa dengan Asmaul Husna sebagaimana yang biasa yang kita riwayatkan dari beberapa masyayikh kita yang memberikan ijazah kepada kita. Lalu kemudian setelah itu baca sholawat. Jika kita ada kesempatan waktu, baca nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, langsunglah masuk kepada qiraah untuk hari Senin sehingga selesai dengan doa-doanya. Kemudian untuk hari Selasa, mulailah dengan hizib untuk hari Selasa dan seterusnya. Apabila masuk lagi hari Senin, dimulai lagi dengan niat. Itu yang kita riwayatkan dari guru-guru kita, di antara Al-Imam Syekh Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasin rahimahullah nafa'ana bih, dan juga Syekh Abdullah bin Ahmad Dardum. Beliau adalah orang-orang besar di kota Makkah, Masya Allah. Beliau yang memberikan ijazah, dan juga dari guru-guru yang lain secara umum mereka memberikan. Tapi inilah yang dia tunjukkan langsung cara membaca yang diijazahkan kepada kita. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berusaha untuk mewujudkan pembacaan sholawat ini. Kita ketahui para sahabat mereka berusaha untuk banyak-banyak memperbanyak sholawat pada Nabi. Berusaha bagaimana agar memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pada suatu hari Ubay bin Ka'ab pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab menyatakan, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, fakam aj'alu laka salati? Ma syi'ta, Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, aku ini banyak salawat pada engkau, kira-kira berapa banyak aku wujudkan atau usahakan untuk salawat kepada engkau? Rasulullah menyatakan, terserah kamu. Beliau menyatakan, ar-rubu' ya Rasulullah. Qala ar-rubu' khair, in zitta fa khair. Ar-rubu' fa in zitta fa khair, kata Rasul. Oh ya, perempat, kalau engkau tambahi baik, kata Rasul. Qala an-nisf ya Rasulullah. Qala an-nisf fa in zitta fa khair. Separuh, iya, kalau engkau tambahi lebih baik. Qala fa thuluthain ya Rasulullah. Qala khair fa in qala thuluthain fa in zitta fa khair. 2/3, kalau engkau tambahi lebih baik lagi. Qala idzan aj'alu laka salati kullaha. Kalau gitu semua kehidupan aku salat untuk engkau terus ya Rasulullah. Qala idzan tukfa hammuk wa yaghfar laka dhanbuk. Kalau gitu semua kesulitan, kesusahan kau habis. Enggak ada kesulitan dan kesusahan lagi, dan dosamu juga diampuni terus oleh Allah. Jadi ini gambar, semakin banyak kita bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti semakin keberuntungan yang luar biasa. Bahkan kalau orang suruh solat pada Nabi, nggak ada lagi corona, nggak ada di macam-macam yang didapat, itu akan jauh. Ini terjadi semua ini kenapa? Pasti banyaknya kekosongan yang terjadi pada kita umat Islam. Nggak terjadinya musibah, cobaan, bala, melainkan karena dosa, sebab-sebab dosa, dan kita tidak kembali kepada Allah. Seperti Al-Imam Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saggaf pernah menjelaskan kenapa terjadinya azamat, cobaan yang berat-berat, berbagai macam, bahkan terjadi penyakit, permusuhan antar umat Islam, peperangan di sana sini. Kenapa? Karena kurangnya yang bangun malam, yang menangis di tengah malam. Banyak yang nangis tengah malam kira-kira. Sudah hampir habis. Gak ada yang nangis di tengah malam. Bangun tengah malam, gak ada habis. Anak-anak kita, masyarakat kita lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk HP-nya. Kadang-kadang mungkin minimal satu hari bisa dilihat. Perkiraan mungkin bangsa 4 jam itu ada untuk HP setiap harinya. Untuk Quran ada gak 4 jam? Kita sekarang ini seakan-akan sudah gak bisa jauh lagi dari HP. Orang dulu nggak pakai HP, semua urusan lancar. Keberkahan waktu mereka dapati. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Inilah sampai untuk salawat pun nggak sempat, urusan gara-gara HP. Untuk baca Quran nggak sempat, gara-gara HP. Dan macam-macam sebab lagi yang baik-baik itu kita tinggalkan gara-gara urusan sama HP. Berita yang kita baca, ada yang lebih jauh lagi, main game terus dengan HP-nya, habis umurnya. Duduk berjam-jam. Ini benar-benar keberhasilan musuh-musuh Islam, Yahudi terutama, dan musuh-musuh Islam yang lain memang yang memprogram untuk umat Islam itu jauh dari Islam.
Kita dibawa, kita terbawa. Semua ini sudah begitu jauh, dikirim lagi, diusahakan terjadinya berbagai macam wabak, bala, cobaan ini. Kenapa? Memang kita sudah kosong, kita sudah jauh. Ketika kita jauh, minta juga sama Allah repot, nggak langsung diijabah. Kenapa? Ya orang yang kotor-kotor minta gimana? Karena itu nggak ada jalan lain. Hubungkan diri kita dengan Allah, hubungkan melalui Nabi kita Muhammad. Dengan melalui Nabi kita Muhammad, inilah satu keberuntungan, hal yang luar biasa. Kalau sudah dinyatakan satu kali sholawat aja sudah bisa memberikan 10 kebaikan, menghapuskan 10 dosa, mengangkat 10 derajat. Di samping itu Allah balas lagi sholawat kita. Atani Jibril faqala man shalla alika salatan faqala atani Jibril faqala inna rabbaka yaqulu as-salam wa yaqul man shalla alika salatan a'tallahu lahu ashra hasanat wa ma'a anhu ashra sayyi'at wa rufi'a lahu ashra darajat wa radda alaihi mithlaha. Siapa yang bersolawat satu kali pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan 10 kebaikan. Masya Allah, cuma satu kali solawat. Tidak hanya 10 kebaikan diberikan, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat. Di samping itu Allah juga bersolawat kepadanya. Untuk mendapatkan 10 hasanat dengan satu kali dihapuskan 10 dosa, cuma dengan satu solawat. Kalau kita bayangkan, berat apa tidak kira-kira? Beratnya kenapa bisa berat pada diri kita? Ya karena dosa. Orang-orang yang bersih, semakin mudah, semakin mudah. Kalau kita merasa berat, berarti dosa kita banyak. Apakah kita usahakan untuk dosa kita dihapus? Perbanyak terus sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sendirinya semakin berkurang, semakin akan lancar hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah semakin tinggi hubungan kita, semakin kuat dengan baginda Nabi kita Muhammad, Allah sudah jadikan Allah bersolawat. Apa arti solawat? Apa arti solawat Allah kepada kita? Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah solawat kepada kita karena kita solawat sama Nabi Muhammad SAW. Apa arti solawat Allah pada kita? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar Allah keluarkan kalian dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang. Masya Allah, kita bisa mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya di dalam kehidupan ini. Arah kemana yang kita mau tuju? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang paling penting. Di samping itu, ketika kita memperbanyak salawat, keistimewaan lain lagi yang akan kita dapatkan. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum aliyah salatan. Orang yang paling utama di sisiku di akhirat nanti, di surga nanti, orang yang paling banyak salawat. Berusahalah untuk kita memperbanyak salawat sama Nabi Muhammad SAW melalui dalailul khairat. Ini satu kemudahan. Laksanakan, usahakan, ikuti terus. Memang di situ ada hizibnya. Setiap hari mestinya kita baca. Tapi melalui majelis ini, satu usaha untuk mengajak kita kenal. Di luar majelis, kita berusaha sendiri untuk membacanya. Di samping itu, bila perlu kita bawa tasbih kita. Mana di antara kita yang megang tasbih sering? Banyak enggak? Megang tasbih enggak banyak? Usahakan tasbih. Ini untuk apa? Biar kita selalu ingat pada Allah, zikrullah, salawat sama Nabi. Dengan hitungan, kenapa? Karena kalau pulus juga kita hitung, dunia kita hitung. Kenapa untuk Nabi, untuk Allah nggak mau dihitung? Hitung jumlahnya. Jangan pelit-pelit. Ya. Mau lihat pelitnya berapa? Satu hari cuma baca salawat. Kadang-kadang nggak baca. Oh itu bakhil banget. Ya. Tapi Rasulullah yang dengar nggak salawat, udah bakhil. Ya. Ya. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang bakhil, nama Nabi Muhammad disebut, nyebut nama Nabi Muhammad dengan salawat, bakhil. Itu tanda yang dengar. Jadi artinya gimana? Kita dengar aja harus salawat, tambah lagi dari diam ngelamun. Kadang-kadang ada orang datang berobat karena kemasukan. Nah kok bisa kemasukan? Kenapa? Ya pasti nggak pernah salawat nih, nggak ingat sama Nabi, nggak dikira sama Allah. Kok bisa dimasukin sama jin? Jin masuk itu kenapa? Karena orang itu kosong. Kalau orang-orang yang biasa ingat benar-benar dengan hati, nggak mungkin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itulah perlu sekali kita menghidupkan diri kita dengan banyak-banyak bersolawat. Sedikit sebagai penutup, saya gambarkan satu cerita yang pernah terjadi pada guru kami Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasan rahimahullah. Cerita ini sebetulnya
Sering saya ulang-ulang, tapi sekedar mendorong kita agar kita ya lebih berusaha lagi, lebih banyak lagi untuk bersolawat. Beliau didatangi oleh seseorang yang bertanya. Dia mengatakan apa? Ya Syekh, ma fa'alallahu al-an? Apa yang dilakukan Allah saat ini? Hanya Allah lakukan apa saat ini? Kira-kira pertanyaan seperti itu boleh apa enggak? Ngapa nanya Allah berbuat apa saat ini? Yang perlu ditanya, ente saat ini lagi ngapain? Nah itu perlu kan? Ini nanya Allah lagi ngapain? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar sekali orang bertanya seperti itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya, tapi kita yang bakal ditanya Allah. Enggak bakal mampu kita bertanya tentang Allah, tentang hakikat perbuatan, enggak mampu. Karena kita tidak punya memiliki apa-apa. Kita tidak ada kekuatan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ini bertanya, apa yang dilakukan Allah sekarang ini? Dijawab. Pertanyaan itu sebetulnya membuat beliau juga kaget. Subhanallah, beliau nyatakan, beliau jawab, Sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah saat ini sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ya kembali bertanya, wa ma daliluka ala hadha? Mana dalilmu untuk ini? Kata, kau nyatakan Allah sholawat sama Nabi, mana dalilnya? Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Disinilah bisa dibayangkan ketika dibawakan dalil ini, kita ingin tahu orang ini orang yang ngerti atau tidak ngerti, orang pintar atau orang bodoh. Malah dia bertanya lagi, yang aku tanyakan apa yang dilakukan Allah, engkau bawa dalil innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mana hubungan dalilnya dengan ayat ini, dengan salawat itu ya, dengan perbuatan Allah? Mana hubungan dalil dengan perbuatan Allah ini? Nah, ini orang yang menunjukkan orang yang tidak mengerti atau orang yang bodoh. Kalau dia ngerti, ya nggak usah, dia nggak bakal bertanya lagi. Lalu dijelaskan. Ya. Ini kan sebetulnya orang yang membuat hati ulama yang ngerti. Kalau yang ngerti seperti Abu ya subhanallah biasanya cepat marah. Tapi di saat itu beliau lihat dulu muka orang ini waktu bertanya. Ini orang bodoh atau orang yang nggak benar ya? Kan ada orang bodoh atau orang nggak benar. Ini rupanya orang ini goblok juga ya. Karena dia pakai bertanya lagi, mana dalil? Sudah dikasih dalil, nggak ngerti rupanya pengambilan dalil dan pemahaman dari dalil tersebut. Akhirnya dijelaskan. Ya. Di situ kalau kita jelaskan dahulu, di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata kerja. Fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr. Setiap kata kerja itu kan memiliki waktu untuk pemakaiannya. Al-madhi, imam madhi min al-waqt, untuk waktu-waktu yang lalu. Ya, kemudian al-amr lil mustaqbal. Al-amr itu untuk masa depan, perintah yang mulai saat ini ke depan. Kemudian fi'il mudhari' yufidu makna al-hal wal istiqbal. Fi'il mudhari' untuk sekarang dan yang akan datang. Ada yang menyatakan yufidu makna al-istimrar. Ya, memberikan arti terus menerus. Itu fi'il mudhari', sekarang dan seterusnya. Lalu ditanya, yang dipakai di dalam ayat itu fi'il madhi, mudhari' atau amr? Fi'il mudhari' yusalluna, artinya salat sekarang dan seterusnya. Allah dan malaikat itu salawat nama Nabi. Jadi kalau itu Allah ngapain? Salawat sama Nabi. Malaikat salawat sama Nabi. Artinya enggak berhenti-berhentinya salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, kemana kita? Ente lagi ngapain? Nah, tanyalah dirinya sendiri. Ketika kita, ente ngapain? Allah salawat nama Nabi. Malaikat salawat. Ente ditanya, ente lagi ngapain? Ente lagi kerja apaan? Berbuat apa? Nah, yang bisa jawab, ya, yang ditanya juga. Ya, karena itu beruntung sekali ketika orang ditanya lagi ngapain? Lagi sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa dan istimewa. Orang yang banyak sholawat pastilah orang yang beruntung. Alhamdulillah. Baik itu burdah yang kita baca, tentu yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami lebih lagi akan membuat kita cinta dan condong pada beliau. Demikian juga adalah ilul khairat, ya, sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sungguh-sungguhlah kita benar-benar untuk selalu hadir, selalu ikut membaca dalail dan burdah ini, karena ini satu amaliyah yang luar biasa
InsyaAllah melalui majlis seperti inilah, terutama majlis kita ini, insyaAllah Allah SWT akan angkat segala bencana, musibah, wabak, bala dan berbagai macam penyakit. InsyaAllah Allah SWT akan turunkan ketenteraman, kebahagiaan, kemudahan, rezeki yang melimpah, segala kebaikan yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan dari kebaikan dunia maupun akhirat melalui memperbanyak salawat pada Nabi, melalui majlis ini, majlis salawat dan majlis burda ini, insyaallah Allah akan sampaikan semua niat kita, hajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kumpulkan kita insyaallah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.